Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana nasib kedepannya dunia di tengah eskalasi situasi baik secara militer maupun juga geopolitik antara Iran dan juga Israel. Kita masih akan membahas bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Baik, Prof, kita breakdown sedikit ya dari dua negara ini, Iran dan juga Israel. Kalau misalnya sesuai dengan pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi, dalamnya masing-masing negara ini memandang perlu atau tidaknya agresi, ya saya nggak mau menyebut agresi sih, perlu atau tidaknya situasi ini dieskalasi atau tidak. Seperti apa sih faksi-faksi di dalamnya, baik kita bahas Iran dulu deh, baru Israel. Ya, yang pasti dalam suatu masyarakat gitu ya, di suatu negara pasti ada pandangan pro dan kontra. Nah, tinggal mana yang banyak, lalu apakah pandangan itu kemudian diterjemahkan oleh pemerintahnya ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kalau kita dilihat di Iran, tentu masyarakat di Iran yang saya pahami itu mereka memang tidak suka dengan Israel. Dan ketika ada serangan dari Iran ke Israel, banyak di antara masyarakat mendukung dan melakukan selebrasi bahwa ini sebagai suatu kemenangan lah gitu ya. Setelah mereka tahu bahwa konsulat mereka diserang oleh Israel. Nah, tentu ada juga mereka-mereka yang tidak setuju karena yang tidak setuju pasti berpikir resiko kalau misalnya Iran melakukan serangan lalu kemudian Israel membalas dan tentu kehidupan masyarakat tentu akan terdampak. Nah, itu kalau kita lihat di Iran seperti itu. Tapi yang pasti adalah kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah Iran, yaitu menyerang Israel. Tinggal sekarang apakah kalau Israel nanti menyerang langsung ke Iran, apakah Iran akan melakukan pembalasan yang lebih besar, lebih masif gitu ya. Dan kalau misalnya udah situasi perang kayak begini, kadang-kala Iran siap? Ya pasti mereka harus siap kalau misalnya mereka diserang. Dan kalau kita lihat dari kekuatan, sebenarnya kekuatan itu imbang. Walaupun kalau dari sisi personil, yang saya tahu Israel punya sekitar 180.000 kekuatan personil, sementara Iran itu 500.000. Ya, tapi ingat, jumlah penduduknya aja juga lebih banyak. Lebih banyak, dan Iran lebih besar kan gitu. Tapi ingat, peralatan militer dari Israel lebih advance, lebih canggih. Bahkan mereka beli dari Amerika yang sudah canggih, dibuat lagi canggih di Israel. Nah, sementara Iran yang orang khawatirkan itu adalah drone-dronenya Iran. Justru drone Iran. Ya, karena ini kan nirawak dan bisa dilakukan ya serangan-serangan. Nah, itu dia. Nah, jadi ada pro dan kontra. Kalau kita lihat Israel juga seperti itu. Sebenarnya di masyarakat Israel ada mereka yang tidak setuju dengan kebijakan Perdana Menteri Netanyahu ini. Karena mereka termasuk ketika melakukan ya hampir genosida di Palestina, di Gaza. Betul. Dan mereka menganggap bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini, maka rakyat Israel itu bukannya tambah tenang, ya, tetapi justru tambah khawatir. Tiap hari akan ada ancaman seperti pada waktu Iran menyerang Israel, itu kan dibunyikan sirine dan lain sebagainya. Wah, masyarakat mungkin panik dan khawatir gitu ya. Karena pasti akan terdampak mereka ini. Jadi ada juga yang tidak setuju, tapi banyak yang setuju. Partai politik di Israel ada yang oposisi yang tidak setuju. Ya. Nah, ini sekarang kan kalau saya lihat ya, sumber masalahnya itu kalau kita bicara Israel, kan nggak mungkin negara Israel itu kan entitas yang nggak mungkin bergerak kalau tidak digerakkan oleh pemimpin orang nomor satunya di negara tersebut. Nah, ujungnya adalah memang orang nomor satunya yaitu sekarang ini Perdana Menteri Netanyahu. Nah, sekarang yang saya lihat ya misalnya di Israel ada keinginan agar Perdana Menteri Netanyahu ini diturunkan, ya kan? Nah, karena apa? Kalau misalnya diturunkan, harapannya kebijakan pemerintah akan berbeda. Nah, jadi nggak akan diteruskan tindakan misalnya kalau Perdana Menteri Netanyahu ini kan ingin di Gaza itu hilang anasir-anasir Hamas. Sehingga tidak akan lagi ada serangan-serangan dari Hamas di Gaza ke Israel. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin. Ya.
sesuatu yang tidak mungkin, karena akhirnya menyerang orang-orang yang tidak berdosa. Karena mungkin juga orang-orang yang tidak berdosa ini juga melindungi mereka, begitu ya. Betul, atau ya di masa depan akan mendukung paranoid itu juga sih. Kalau saya baca teori-teorinya yang muncul gitu. Pikiran-pikiran yang akhirnya berbuah menjadi sebuah tindakan paranoid itu juga yang akhirnya menjadikan anak, saudara dan sebagainya yang keluarganya terbunuh kan pasti punya anger ya, kemarahan yang luar biasa. Betul. Jadi sebenarnya nggak mungkin itu. Nah, tapi kan Netanyahu mengatakan, enggak, inilah kesempatan kita, pokoknya kita lakukan serangan sampai habis-habisan. Dan masalahnya Israel ini ada Amerika Serikat di belakangnya. Jadi dia merasa tenang gitu, karena tidak ada organisasi internasional, apakah Mahkamah Internasional, PBB, yang dapat menghalangi mereka. Belum lagi negara-negara ya seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa karena di belakangnya adalah Amerika Serikat. Tapi tadi kata Prof, kalau Israel melakukan serangan balasan, ini akan berdampak lebih buruk atau lebih banyak ketidakuntungan bagi Israel. Apa saja? Ya, yang pasti adalah dari sisi keamanan. Ya, keamanan di Israel sendiri, bahkan juga keamanan dari warga Israel yang ada di berbagai negara. Karena mungkin saja di berbagai negara ada orang yang marah sama Israel, negaranya. Sama Perdana Menteri Netanyahu. Tapi kan jauh, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Ada orang Israel di situ dipersekusi aja. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu kejadian kan di Cina, diplomat Israel tiba-tiba dipukul dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kekhawatiran dari sebagian rakyat Israel. Nah, belum lagi Israel itu di tengah-tengah negara-negara Timur Tengah yang Islam gitu ya, walaupun ada yang mungkin moderat, ada yang Syiah, ada yang Sunni dan lain sebagainya. Tetapi kan tetap mereka ini juga menjadi ancaman begitu kan? Bisa dibilang minoritas sebenarnya di Timur Tengah itu. Ya, sebenarnya minoritas dan mereka mencoba untuk melakukan normalisasi hubungan dengan sejumlah negara Arab dan sudah ada yang punya hubungan diplomatik. Kenapa? Berhasilkah? Ya, mereka berhasil. Buktinya kayak Yordania kan juga mereka ingin membantu juga Israel in a certain way gitu ya. Itu yang terus kemudian akan memunculkan, kalau menurut saya, konflik di Timur Tengah lagi gitu. Jadi meluas lagi dan itu akan berdampak pada Israel. Belum lagi kalau misalnya silence of communication, ya Selat Hormuz yang untuk perdagangan minyak dan lain sebagainya dari kapal-kapal besar. Itu kalau misalnya kayak kemarin kan Houthi menyerang dan lain sebagainya, itu kan akan terdampak juga. Nah, jadi ekonomi ya. Iya, ini kalau menurut saya dampaknya juga besar juga untuk Israel. Belum lagi dari segi anggaran, apakah mereka akan bisa sustain ya untuk membiayai perang yang dilakukan ke Gaza sekarang, perang dengan mungkin Iran, mungkin juga sama Hezbollah, sama Houthi dan lain sebagainya. Ini juga jadi pertanyaan begitu. Oke. Nah, kalau kita bicara ya atau secara logikanya dengan banyaknya potensi yang buruk, potensi ketidakuntungan yang akan diterima oleh Israel, ya itu kan jadi logikanya salah satunya atau salah satu langkah yang mereka ambil, makanya saat ini gitu ke Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk meminta mereka menurunkan sanksi kepada Iran. Kira-kira Prof, apakah DKPBB akan mengabulkan permohonan tersebut, dan kalau ya, implikasinya apa? Atau ya dampaknya? Kalau saya ngelihat begini ya, Israel bisa ke Dewan Keamanan PBB. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi Dewan Keamanan PBB adalah apakah Israel tidak melakukan suatu kesalahan. Jangan sampai mereka membenarkan tindakan yang salah dari suatu negara, gitu kan, dengan memberikan sanksi ke Iran. Memang pembalasan Israel ke Iran itu tidak semata-mata harus dalam bentuk serangan balik, tetapi misalnya dengan mengenakan sanksi ekonomi. Paling tidak mereka sudah datang ke Dewan Keamanan PBB. Lalu kemudian mereka juga minta Amerika Serikat melakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Dalam bentuk embargo misalnya? Dalam bentuk embargo, dalam bentuk kemarin Menteri Keuangan Amerika Serikat juga mengatakan kita akan memblacklist dan lain sebagainya. Itu kan juga upaya-upaya mereka, dan mereka mampu melakukan itu karena ada lobby-lobby Yahudi di Amerika Serikat yang tentu punya koneksi yang sangat kuat dengan birokrasi yang ada di Amerika Serikat. Nah, tapi kalau misalnya memang ada sanksi, itu akan nanti dipertanyakan oleh dunia. Dunia tuh akan mengatakan, kenapa kok dikasih sanksi? Ya, dikasih sanksi. PBB yang seharusnya
menjaga perdamaian keamanan internasional, tapi kok disetir oleh negara-negara tertentu aja. Dan bukan berarti negara-negara tersebut juga berada di posisi yang benar. Betul. Gitu. Itu yang membuat negara-negara besar ini akan kehilangan legitimasi yang selama ini, katakanlah Amerika Serikat ingin menjadi polisi dunia, bahkan hakim dunia yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka akan bertanya, terutama negara-negara berkembang, kita selalu diceramahi tentang hukum internasional, tetapi mereka sendiri ya melanggar ketika ada kepentingan nasionalnya mereka atau temannya dan lain sebagainya gitu. Ini akan menjadi sebuah citra yang buruk tentunya bagi negara-negara yang menguasai tanda kutip saat ini PBB, berarti ya Prof? Betul sekali. Itu makanya pemimpin-pemimpin dari negara-negara barat terus menghimbau kepada Iran untuk tidak melakukan serangan. Lalu kemudian di Dewan Keamanan PBB, kalau saya menduga sih tidak akan berhasil permintaan dari Israel untuk melakukan sanksi embargo ke Iran begitu ya. Karena resiko yang mereka hadapi juga besar. Mereka juga nggak mau kehilangan kepercayaan dunia terkait dengan apa yang selama ini mereka bilang bahwa ini high morals-nya adalah begini dan lain sebagainya itu. Oke, interesting. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita mungkin bisa sama-sama menakar seperti apa Indonesia harus bersikap dalam situasi ini. Tapi tentunya di segmen berikut ya Prof ya, biar tambah seru. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi.